Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Untuk kesempatan pada tahun ajaran baru ini kita akan belajar bersama di pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tentunya berjumpa lagi dengan Uzuma. Dan kita sudah belajar bersama pada waktu di kelas 5. Tentunya semuanya masih pada ingat dan pada kenal dengan Uzuma. Oke, terlebih dahulu kita awali pelajaran kita. Walaupun dengan kegiatan daring, tentunya tetap semangat belajar di rumah. Oke. Bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi pada pagi hari ini yaitu kita akan belajar mengenai akidah, yaitu tentang perbuatan syirik. Kira-kira sudah pernah melakukan ya? Teman-teman anak-anakku sudah pernah ada yang melakukan atau belum ya? Nah, nanti ada kita belajar tentang pengertian syirik, kemudian dalil larangan perbuatan syirik, macam-macam syirik dan bahaya dari perbuatan syirik. Oke, next kita lanjutkan. Sekarang kita tentang pengertian syirik terlebih dahulu. Nah, syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah ya. Jadi menganggap ada kekuatan yang sama selain yaitu kekuatan Allah ya. Orang yang berbuat syirik itu disebut dengan musyrik ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Sedangkan lawan dari perbuatan syirik adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah artinya. Perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa besar yang bisa membuat orang yang melakukan perbuatan tersebut masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dalil larangan syirik yaitu Al-Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Itu adalah dalil tentang perbuatan syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Nah, macam-macam syirik ya, terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu syirik besar atau dalam bahasa Arab akbar atau kabir, yang mempunyai arti yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang disembah dan ditaati sama seperti menyembah dan mentaati Allah. Jadi perbuatan syirik besar ini bisa menjadikan seseorang kekal di dalam neraka, atau sebelum nanti seorang itu meninggal dan tidak bertobat kepada Allah, tentunya dia nanti tergolong dalam orang yang keluar dalam agama Islam atau murtad. Macam-macam syirik besar itu terbagi banyak sekali. Ada syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam mahabbah, syirik dalam rasa takut, dan syirik dalam tawakal. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil.
asghar bahasa Arab artinya kecil, yaitu menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sedangkan syirik kecil itu sendiri terbagi dalam 3 macam. Ada syirik kauli artinya perkataan, kemudian syirik fi'li artinya perbuatan, dan syirik qalbi artinya dalam hati. Nah, kemudian apa bahaya dari perbuatan syirik, anak-anakku? Yang pertama, dosanya tidak akan diampuni. Jadi ketika orang yang sudah berbuat syirik, ya, maka dosanya tidak akan diampuni sebelum dia benar-benar bertobatan nasuha, artinya bertobat dengan sesungguhnya dan tidak mengulangi apa yang telah dia lakukan. Yang kedua, Allah mengharamkan surga bagi pelaku syirik. Dan yang ketiga, semua amal kebaikannya akan terhapus. Nah, tentunya syirik besar dan syirik kecil itu mempunyai perbedaan. Ya, ada perbedaannya. Yang pertama, syirik besar bisa menjadikan pelakunya murtad. Murtad itu berarti keluar dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya murtad. Jadi tidak menjadikan pelakunya murtad. Yang kedua, menghapus semua amal kebaikan. Sedangkan syirik kecil menghapus semua tidak menghapus semua amal kebaikan. Yang kedua, kekal di dalam neraka untuk perbuatan syirik besar, sedangkan untuk perbuatan syirik kecil ya tidak. Nah, itu tadi ya untuk materi kesempatan pada hari ini. Semoga nanti bermanfaat buat kita semua. Dan nanti apabila anak-anakku masih belum paham, bisa sharing lewat WA langsung dengan Uzuma. Oke, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Uzuma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.